Pernahkah kita sungguh-sungguh bertanya saat 1 rupiah peluh keringat rakyat disetorkan ke kas negara, kemanakah sebenarnya ia bermuara? Apakah ia menjelma menjadi jembatan bagi anak-anak di pelosok, dinding-dinding rumah sakit, dan atap-atap sekolah? Ataukah ia menguap begitu saja di laci-laci para birokrat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Fatir Muhammad Munzir, untuk menyampaikan orasi yang berjudul Model Jejak Kawal Pajak. Saudara-saudara, mari kita buka mata pada sebuah fakta empiris. Hari ini, lebih dari 80% anggaran pendapatan dan belanja negara ditopang oleh penerimaan pajak. Artinya, pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya dibiayai oleh rakyatnya sendiri. Berbagai program pembangunan berdiri di atas kontribusi masyarakat. Karena itu, pajak bukanlah sekedar instrumen ekonomi, melainkan kontrak sosial. Ketika rakyat menitipkan sebagian penghasilannya kepada negara, dan negara berkewajiban mengembalikan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Namun, setiap kontrak hanya dapat bertahan apabila memiliki suatu fondasi yang selalu dijaga bersama. Bukan tanda tangan, bukan stempel, melainkan kepercayaan. Dan inilah masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, di tengah fakta bahwa penyokong utama negara adalah pajak, kita masih dihadapi oleh berbagai paradoks yang menyayat hati. Berbagai praktik penyimpangan masih terus menjadi kenyataan. Mulai dari kasus markup anggaran, proyek-proyek fiktif, hingga penyelewengan dana negara masih menjadi luka yang menganga di Ibu Pertiwi. Akibatnya, sebagian rakyat mulai bertanya, apakah uang yang kami bayarkan benar-benar kembali kepada kami? Pertanyaan ini fatal, saudara-saudara, karena ketika kepercayaan memudar, maka kepatuhan pun ikut menurun. Ketika kepatuhan menurun, maka penerimaan negara berkurang. Dan ketika penerimaan negara berkurang, maka pembangunan pun akan terhambat. Demikianlah, krisis terbesar perpajakan Indonesia hari ini bukanlah semata-mata tentang penerimaan negara, melainkan krisis kepercayaan publik. Di era digital, membangun kepercayaan tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui pidato, slogan, ataupun laporan yang tebal. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, namun bukan transparansi versi lama yang hanya membuka data. Disinilah kita harus menghadirkan sebuah paradigma baru, yaitu transparansi 2.0. Transparansi yang menghadirkan data secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya menawarkan sebuah pendekatan yang saya sebut sebagai model jejak. Karena setiap rupiah selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu sudah seharusnya dapat dilihat oleh rakyat. Jejak J yang pertama, jangkauan data terbuka. Negara perlu menghadirkan informasi secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ekosistem pajak digital. Digitalisasi administrasi perpajakan akan membuat proses pelaporan, pencatatan, dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan mempersempit ruang untuk dimanipulasi. J yang kedua, yaitu jaminan pengawasan berbasis teknologi. Bayangkan smart accounting yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, mampu memantau seluruh aliran dana negara secara real time. Masyarakat hanya perlu membuka telepon genggam mereka dan mampu ikut mengawasi secara bersama. Akuntabilitas partisipasif. Transparansi tidak boleh berhenti hanya pada membuka data, tetapi juga harus menyisakan ruang bagi rakyat untuk mengawasi, memberi masukan, bahkan ikut dalam menjadi bagian penguatan tata kelola keuangan negara. Dan seluruh langkah tersebut akan bermuara pada huruf yang terakhir, yaitu K, kepercayaan publik. Karena sesungguhnya tujuan akhir dari transparansi bukanlah semata-mata tentang penerimaan negara, melainkan membangun kembali kepercayaan. Karena ketika kepercayaan tumbuh, maka kepatuhan pun meningkat. Ketika kepatuhan meningkat, maka penerimaan negara akan bertambah. Dan ketika penerimaan negara bertambah, maka pembangunan pun akan semakin cepat. Dan ketika pembangunan itu dapat dirasakan oleh rakyat, maka kepercayaan itu akan kembali tumbuh kembali.
Saudara-saudara, inilah lingkaran kebaikan yang harus kita bangun. Pajak yang dikelola secara transparan akan meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas kemerataan ekonomi, sekaligus memperkuat kelembagaan negara. Semua inilah yang akan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Sebab kita tidak akan mampu mewujudkan SDGs nomor 1 tentang pengentasan kemiskinan, atau SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas, ataupun membangun kesejahteraan yang berkelanjutan apabila tata kelola pajak kita masih menyisakan ruang bagi penyimpangan. Saudara-saudara, sebagai Gen Z, kita harus memanfaatkan inovasi digital untuk memperkuat transparansi, menjaga akuntabilitas, dan bahkan mengawasi setiap jejak rupiah yang mengalir. Saudara-saudara, cukup sudah kita hanya bicara di ruang-ruang rapat. Rakyat tidak butuh pidato, rakyat butuh bukti bahwa uang mereka tidak menguap begitu saja. Sudah saatnya kita, generasi muda yang didukung teknologi, untuk turun tangan. Mari kita pegang kendali atas setiap rupiah pajak. Mari kita jadikan modal jejak sebagai pedang untuk melawan kegelapan birokrasi. Mari kita tuntut transparansi 2.0 dan pastikan setiap rupiah meninggalkan jejak yang tak terbantahkan. Jangan biarkan tangan-tangan kotor itu merenggut jejak suci keringat rakyat. Karena setiap rupiah adalah pertaruhan kehormatan bangsa kita, dan tugas kita hanyalah satu, yaitu memastikan rupiah tersebut tidak tersesat di lorong-lorong kegelapan, tetapi berjalan maju, lurus, cepat, hingga akhirnya ia bermuara, dan selalu bermuara demi kesejahteraan dan senyum bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.